tidaklah muncul hasad, kedengkian kepada saudaranya kecuali karena berebut dengan sesuatu yang sedikit, berupa hubur rif'ah, hubur syuhrah, cinta ditinggi-tinggikan, cinta ketenaran, gila hormat, gila pujian dan sanjungan. Padahal itu adalah sesuatu yang sedikit nilainya, sesuatu yang sedikit nilainya. Seorang muslim yang sejati, pikirannya bukan mencari sesuatu yang sempit dari perkara dunia ini yang tidak ada harganya, baik berupa jabatan, kedudukan, harta, pujian dan sanjungan. Itu sedikit sekali nilainya. Akan tapi seorang muslim yang sejati, dia berpikir terhadap sesuatu yang lapang, sesuatu yang sangat luas yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah tidak akan masuk surga. Karena seorang masuk surga dengan maghfirah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa pengah ujub dengan amalannya, tapi kita masuk surga dengan ampunan, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, arduhas samawati wal ard. Maka gapailah surga yang seluasnya luas langit dan bumi, sangat lapang, sangat luas. Surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika seorang menggapai sesuatu yang sangat luas, menggapai sesuatu yang sangat lapang, tidak mengejar sesuatu yang sempit, maka mustahil dia akan dijauhkan dari penyakit hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nikmat yang sangat besar pada hari kiamat kelak nanti adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita sembah, yang sekarang kita sujud kepadanya, menengadahkan tangannya dalam kondisi susah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis-nangis kepada Allah, meminta segala kebutuhan kepada Allah. Maka nikmat yang sangat agung pada hari kiamat, kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan melihat wajah Rabb kalian, akan melihat Allah Jalla Jalaluh ayanan, dengan mata telanjang. Kita melihat langsung tanpa hisab, tanpa hijab. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Fi lailatul badr, ketika malam 13, malam 14, malam 15, bulan purnama muncul terang benderang. Maka ketika seorang melihat, tidak berdesak-desakan, karena melihat sesuatu yang luas, melihat sesuatu yang lapang. Sehingga orang yang melihat sesuatu yang luas seperti bulan purnama, melihat bulan purnama tidak ada sejarahnya. Orang bermusuh-musuhan, orang saling membenci melihat bulan purnama pada malam Lailatul Badr, pada bulan purnama. Tidak ada sejarahnya. Melihat bulan yang indah, saling bermusuhan, saling benci-membenci, saling hasad-menghasut, tidak ada sejarahnya. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang luas. Akan tetapi ketika jiwa ini dipersempit dengan sesuatu yang sempit, maka akan terjadi permusuhan,
akan terjadi kebencian, akan terjadi hasad dan menghasut dan sejenisnya. Sesungguhnya hasad itu muncul dari seseorang, dia kira sesuatu yang dia hendak kejar itu semua adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesenangan. Ketika dia mendapatkan jabatan, ketika mendapatkan kedudukan, ketika dia mendapatkan pujian dan sanjungan, seakan-akan tujuan itu satu-satunya jalan menuju kepada kebahagiaan. Oleh karena itu sifat seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya di dunia dan juga di akhirat. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat ucapan para salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Dia mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Saya tidak pernah hasad. Saya tidak pernah hasad kepada seseorang tentang sesuatu min amri dunya. Dari perkara dunia, saya tidak hasad kepada seorang pun dalam perkara dunia. Kenapa? Li'annahu in kana min ahlil jannah. Jika memang dia termasuk ahlul jannah, dia termasuk penduduk surga, fa kaifa ahsadahu ala syai'in min amri dunya. Bagaimana dia hasad kepada seorang di dalam perkara dunia, wa huwa yasiru ilal jannah, sedangkan tujuan utama dia itu adalah menggapai ridha ar-Rahman, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikatakan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni al-hasadu jibillah. Hasad itu adalah tabiat, memang itu bawaan manusia yang Allah fitrahkan kepada setiap jiwa. Akan tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata anil hasad, tentang hasad, yakni huwa mardun ghalibun. Ini penyakit hasad ini adalah penyakit yang sangat banyak menimpa manusia. Fala yakhlisu minhu. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari penyakit hasad ini. Illa qalil minan nas, kecuali sedikit dari manusia. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad tubuh manusia yang kosong daripada penyakit iri, penyakit dengki. Tidak ada yang lepas dari itu. Akan tapi kata Syekhul Islam, lakinil laimu yubdi. Akan tetapi orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk, perangai yang tidak baik, maka dia akan menampakkan kebenciannya, akan menampakkan kehasadannya, akan menampakkan rasa kebenciannya. Wal karimu yukhfi. Akan tetapi orang yang memiliki jiwa yang bagus, memiliki perangai yang baik, maka dia berusaha yukhfihi, berusaha untuk menyembunyikan hasad yang ada pada dirinya. Terus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim.